Suasana musim panas di pedalaman hutan Amazon itu sangat tenang. Burung-burung berterbangan dengan gembira di langit yang cerah. Bangau-bangau berdiri dengan merentangkan sayapnya agar sinar matahari bisa menghangatkan mereka. Para beruang beristirahat di dekat sungai. Mereka berbaring dengan perut bulat menikmati hangatnya sinar matahari. Suatu ketika, Ibu Moi, si beruang coklat, ingin berendam di sungai. Saat melihat sekawanan ikan melintas di sungai, ia tiba-tiba merasa lapar. "Ping, kesinilah." Ibu Moi memanggil teman beruangnya. "Aku titip Moi sebentar ya, aku ingin berendam di sungai," kata Ibu Moi. Ping menjawab, "Baiklah. Tolong perhatikan Moi karena anakku ini agak nakal," kata Ibu Moi lagi. Semula Ibu Moi sedikit khawatir karena meninggalkan Moi. Namun saat itu, Moi si beruang kecil tampak tertidur dengan nyenyak. Ibu Moi akhirnya berani menitipkannya pada Ping teman beruangnya. Apalagi Ping juga menyanggupi permintaan Ibu Moi untuk menjaga Moi baik-baik. Setelah Ibu Moi pergi, Ping duduk di sebelah Moi yang masih tertidur. Moi terlihat sangat nyenyak saat tidur. Ia tidur dan tak bergerak sedikit pun. Ping mulai bosan menunggu Moi yang tengah tertidur. Kebetulan ia melihat beberapa kumpulan bangau datang. Mereka akan memasuki sungai untuk berburu ikan. Salah satu bangau itu adalah temannya Ping, Yuna namanya. Ping segera berlari menemui Yuna. Ia adalah pemburu ikan paling hebat. Yuna berburu ikan di sungai untuk dimakan. Ping dan Yuna asik bercakap-cakap di tepi sungai. Yuna memberikan beberapa ikan segar kepada Ping. Dan ia sangat senang. Beberapa saat kemudian, Yuna bergabung lagi dengan teman-temannya. Ping baru teringat dengan Moi. Ia segera kembali ke tempat Moi tidur. Namun, ia sangat terkejut ketika melihat Moi sudah tidak ada di tempatnya. "Astaga, aku memang bodoh!" teriak Ping panik. Teriakannya membangunkan hewan-hewan lain yang sedang bersantai di tepi sungai. "Aduh, bagaimana ini? Moi hilang. Apa kata Ibu Moi nanti? Aku bisa habisi cakarnya," seru Ping kebingungan. Puluhan bangau yang sedang bersantai akhirnya ikut mencari Moi. Mereka menyusuri tepian sungai. "Moi, Moi!" teriak mereka. Mereka suka pada Ping yang baik. Mereka tak ingin Ping dimarahi oleh Ibu Moi. Mereka juga suka pada Moi, si beruang yang lucu. Mereka tahu ibunya pasti sangat sedih ketika mengetahui bahwa anaknya hilang. Burung-burung di hutan pun terbang dan berputar-putar di langit, ikut mencari Moi. Mereka pun mencoba mencari di tempat yang sepi. Saat itu, para bangau harus kembali ke rumah mereka karena hari sudah mulai gelap. Semua yang mencari Moi mulai kelelahan. Mereka pun beristirahat dan menarik nafas dan mengumpulkan tenaga. Ibu beruang pasti sedang mencari makanan di tempat yang sangat jauh, dan ia pasti marah ketika tahu anaknya menghilang, kata Yuna. Ping menangis dan tidak ada yang menghiburnya. Aku memang hewan yang tidak bertanggung jawab," tangisnya. Tiba-tiba tumpukan dedaunan jatuh menimpa Ping. "Siapa yang menimpaku dengan dedaunan ini?" tanya Ping. "Kamu sedang apa, Ping?" terdengar suara burung kecil yang masih mengantuk. Ping menoleh ke atas pohon. Ia terkejut karena melihat Moi yang tertidur di atas pohon dan tertutupi oleh daun yang rimbun. Ping yang tadi sedang putus asa kini menjadi marah. "Moi, kamu benar-benar membuatku kesal. Kenapa kamu bersembunyi dan menyamar dengan dedaunan itu?" tanya Ping kesal. "Apa kamu
tidak tahu semua hewan mencarimu sampai mereka kelelahan. Ternyata kamu tidur nyenyak dan tidak mendengar panggilan kami, sahut Ping. Pada saat itu, Ibu Moi datang dan mendengar obrolan mereka di sana. Ia mendengarkan dan menenangkan Ping. Ping, jika ada yang meminta bantuanmu dan kamu menyanggupi, maka kamu harus bertanggung jawab dengan perkataanmu, nasihat Ibu Moi kepada Ping. Ia lalu menatap Moi dengan mata melotot dan menegur anaknya juga. Moi anakku, jika bercanda jangan keterlaluan. Moi menunduk merasa bersalah. Ibu yakin kamu sebetulnya mendengar tentang para hewan.